Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Sesuai dengan judul video kita kali ini, pada video ini kita akan membahas terkait sebuah kasus yang cukup viral di TikTok beberapa hari ini. Kasus ini menceritakan tentang seorang wanita yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, kasus ini terjadi sebenarnya sudah cukup lama, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2013 di Amerika Serikat. Lalu kenapa viralnya baru-baru ini? Nah, jadi kisah ini heboh di TikTok ataupun media sosial lainnya karena ternyata wanita yang membunuh ibunya ini adalah seorang wanita yang cantik, namun ternyata ia adalah psikopat dan pembunuh yang berdarah dingin. Pembunuh kejam ini menikam ibunya dengan pisau di bagian wajah dan leher hingga ibunya meninggal dunia di saat itu juga. Nah, bagaimana sih cerita lengkapnya? Kenapa seorang anak bisa membunuh menikam dengan sekejam itu terhadap ibu kandungnya sendiri? Mari simak videonya. Gadis ini bernama Isabella Guzman. Nah, ia pada saat itu adalah seorang wanita cantik yang berumur 18 tahun. Nah, dipercaya ia adalah seseorang wanita cantik yang mengalami gangguan jiwa karena keadaan keluarga yang broken home. Nah, jadi pada saat itu ayah dan ibunya bercerai saat dia masih kecil. Nah, Isabella Guzman ini juga kabarnya sempat putus sekolah di Overland High School. Yoon Mi Hoy adalah ibu kandung dari Isabella atau mantan istri Robert Guzman, ayah kandung Isabella. Nah, ia adalah seorang wanita yang berumur 47 tahun kala itu yang bisa disebut sebagai wanita karir. Ia memiliki Bella's Portrait Studio di pusat kota di Aurora, Amerika Serikat. Nah, jadi ia sering bekerja keras bahkan sampai 12 jam dalam seharinya. Sedangkan Isabella ini juga sempat beberapa kali bekerja di studio ibunya ini. Menurut pengakuan Robert Guzman, ayah kandung Isabella, dia berusaha sangat keras untuk keluarganya. Maksudnya ibunya ini adalah seorang pekerja keras yang merupakan wanita yang sangat peduli terhadap keluarganya. Ia bekerja keras setiap hari kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi Isabella tidak menghargai apapun yang dilakukan oleh ibunya ini. Nah, Isabella dan ibunya kerap kali bertengkar, apalagi setelah ibunya ini menikah lagi dengan salah satu pria yang bernama Ryan Hoy. Nampaknya Isabella ini tidak terima dengan pernikahan ibunya. Nah, ayah tirinya Isabella ini, Ryan Hoy ini, mengatakan bahwasanya Isabella kerap bertengkar ataupun bercekcok dengan ibunya gitu selama mereka di rumah. Menurut kepolisian juga, Isabella semakin sering melawan dan bertengkar dengan ibunya. Diduga Isabella ini semakin kesal kepada ibunya karena ia menikah lagi. Sampai Ryan Hoy pun mengatakan bahwasannya anak ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka gitu. Saking mungkin Isabella ini adalah seorang anak yang agak sulit untuk diatur gitu kan. Nah, jadi ketika dia berusia masih kecil pun, berusia 7 tahun, ia kerap sekali bertengkar dengan ibunya. Nah, sampai dia pernah dikirim untuk tinggal bersama ayah kandungnya di usia 7 tahun itu, Robert Guzman, untuk sementara waktu karena perilakunya yang sulit untuk dikontrol. Nah, menurut pengakuan ayah tirinya ini, Ryan Hoy, ia mengatakan bahwasanya pada akhir-akhir ini Isabella ini semakin mengancam dan nampak semakin tidak hormat kepada ibunya. Pada hari Selasa, Isabella bertengkar hebat kepada ibunya hingga ia berteriak dan sempat meludahi ibunya. Nah, Isabella juga sempat mengirim sebuah email kepada ibunya ini yang berisi, "Kau akan menebusnya." Yoon Mi Hoy sangat ketakutan pada putrinya sehingga dia menunjukkan email itu kepada suaminya dan meminta untuk tidur di kamar bersamanya. Nah, email itu mendorong Yoon Mi Hoy atau ibu Isabella ini untuk menelpon polisi di saat itu juga gitu, karena ia merasa ada yang tidak beres gitu. Ini keadaannya sudah semakin memburuk gitu. Jadi ia berusaha untuk menelpon polisi di saat itu juga. Nah, karena itu ia mengatakan kepada polisi bahwasanya putrinya akan melukainya. Hingga akhirnya polisi datang untuk memenuhi permintaan ibunya Isabella. Oke, jadi saat itu polisi datang nih ke rumah mereka. Nah, setelah saat itu polisi langsung melakukan interogasi ataupun melakukan wawancara gitu kepada si Isabella dengan Yoon Mi Hoy ini. Tapi polisi tidak menemukan adanya perdebatan ataupun kekacauan di rumah itu gitu, sehingga petugas yang datang itu menanggapi bahwasanya di rumah ini sedang terjadi masalah kekeluargaan gitu. Jadi mereka menanggapinya
ini adalah masalah kekeluargaan saja gitu, dan sudah diselesaikan. Nah, sebelum pergi, polisi sempat memperingati Isabella jika ibunya bisa saja mengusir dia dari rumah akibat perilaku yang dia perbuat. Nah, jadi polisi ini sempat menasehati gitu ya, mungkin si Isabella ini, bahwasanya apabila ia terus-terusan melakukan perbuatan seperti itu, maka ibunya bisa saja mengeluarkan dia dari rumah gitu. Jadi Isabella ini menangkap bahwasanya ini adalah sebuah ancaman bagi dia gitu. Nah, setelah polisi pulang, Rian Hoi mengatakan bahwasanya di saat itu Isabella tidak mengatakan apa-apa, ia hanya diam dan mengurung diri di kamar sampai malam. Sedangkan ibunya Yoon Min Hoi bekerja kembali saat itu. Nah, setelah kejadian itu, maka Rian Hoi ataupun ayah tiri Isabella ini berpikir bahwasanya Isabella ini sepertinya membutuhkan arahan ataupun membutuhkan seseorang gitu untuk berbicara kepadanya, mungkin bisa dinasehati atau apa gitu. Nah, jadi ketika itu Rian Hoi ini memanggil ayah kandung Isabella, Robert Gassman, untuk berbicara pada Isabella. Saya dan ibunya sudah nggak bisa nih menasehati, sepertinya dia butuh seseorang gitu. Nah, jadi setelah itu Rian Hoi ini memanggil ayah kandung Isabella untuk berbicara kepada Isabella. Dan saat itu Robert Gassman langsung datang ke rumahnya mereka. Ia pergi untuk berbicara dengan Isabella. Dia mengajak Isabella untuk pergi ke halaman belakang. Mereka duduk bersama melihat pepohonan, melihat hewan-hewan, dan si ayah kandungnya ini mencoba untuk menenangkan hatinya Isabella. Dia mulai berbicara dengan halus, dengan perlahan kepada Isabella ini gitu. Jadi ia berbicara tentang rasa hormat yang harus dimiliki oleh seorang anak kepada orang tua. Robert Gassman ini mengatakan ia sudah mencoba memberitahu Isabella bahwa ia harus patuh kepada orang tua, tidak memberontak, dan bahwa ia harus mencoba untuk lebih mendengarkan apa kata ibunya gitu kan. Nah, di saat mereka duduk berdua ini, si Isabella ini mungkin memberikan respon yang positif gitu. Mungkin dia menerima apa yang disampaikan oleh ayah kandungnya ini gitu. Jadi dalam percakapan itu Robert Gassman ini mengira ini ada kemajuan gitu setelah dinasehati gitu, karena mungkin respon positif yang diberikan si Isabella ini gitu. Tapi jelas itu tidak terjadi. Keesokan harinya, ketika Yoon Min Hoi tiba di rumah sekitar pukul 9.30 malam, dia nih pulang dari kerja. Setelah itu dia naik ke lantai 2 rumah mereka untuk mandi. Nah, tiba-tiba Rian Hoi itu mendengar suara dentuman dari lantai atas ketika saat itu dia tengah makan malam. Dan tiba-tiba istrinya ini memanggil namanya. Nah, saat itu ia langsung bergegas untuk naik ke atas untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Kenapa ada suara dentuman sambil suara istrinya memanggil-manggil namanya. Ia langsung lari untuk ke lantai atas. Ia mencoba membuka pintu kamar mandi, tapi yang ia lihat di sana sudah ada istrinya bersama dengan Isabella. Nah, ia mencoba untuk membuka pintu kamar mandi tersebut, tapi Isabella mendorong pintu itu dengan punggungnya agar pintu itu tetap tertutup gitu. Jadi pada posisi ini mereka berdua sedang berada di kamar mandi, sedangkan si suaminya ini, Rian Hoi ini, datang dari bawah melihat kejadian ini, langsung ingin membuka pintu kamar mandi. Ada apa nih gitu kan? Tapi Isabella ini tetap mencoba untuk menutup pintu dengan punggungnya gitu. Lalu melihat kejadian itu, Rian kemudian turun ke bawah untuk menelpon 911 dan mengatakan kepada petugas operator bahwa istri dan putrinya sedang ada di kamar mandi dan dia bisa melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, 911 ini adalah sebuah operator telepon darurat untuk Amerika Serikat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat oleh setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti polisi. Nah, jadi setelah itu Rian kembali lagi ke atas nih, tapi dalam keadaan masih terhubung dengan panggilan 911. Saat itu ketika masih terhubung, Rian mendengar istrinya berkata, "Yehuwa." Dia melihat Isabella berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau di tangan kanannya. Sedangkan istrinya sudah terbaring di lantai kamar mandi berlumuran darah dengan tongkat baseball yang terletak di samping badannya. Isabella ini hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memandang ke depan dengan tatapan kosong, lalu ia turun ke bawah melewati Rian ini. Ia mengambil pisau lalu melarikan diri dari rumah dengan mengenakan bra atletik merah muda dan celana pendek biru kehijauan.
Nah, Rian Hoi tanpa mempedulikan Isabella lagi, ia langsung bergegas menuju kamar mandi dan melihat istrinya yang sudah telanjang, berlumuran darah di lantai, tenggorokannya telah disayat, dan tongkat baseball tergeletak di bawah tubuhnya. Nah, jadi kan ceritanya tadi masih terhubung nih dengan panggilan 911. Nah, mengikuti instruksi dari operator 911 ini, Rian Hoi mencoba untuk membuka jalan nafas istrinya dengan melakukan CPR atau nafas buatan. Nah, tapi Rian ini mengatakan kepada operator itu bahwa mata istrinya menatap kosong dan sepertinya ia sudah mati gitu. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian saat itu. Nah, ketika polisi tiba di rumah mereka, polisi itu menemukan tubuh korban yang telanjang, Yoon Min Hoi, bergeletak di lantai kamar mandi dan banyak luka robek-robek di sekitar wajahnya. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 10.28 malam. Nah, polisi menemukan jasad Yoon Min Hoi ini dalam keadaan yang awalnya dilaporkan bahwasanya Isabella ini telah menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan di lehernya. Tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di bagian wajah dan 51 kali di bagian leher. Isabella kemudian menghabisi ibunya, memukulinya dengan tongkat baseball. Nah, setelah melakukan aksi ini, Isabella kabur. Ia pergi ke sebuah minimarket yang di dekat rumahnya untuk ikut membersihkan diri. Nah, saat itu dia berbohong kepada petugas minimarket itu. Ia mengaku bahwasanya ia telah diperkosa oleh seorang dan meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan sekalian untuk mengganti pakaiannya. Jadi si petugas minimarket ini ya percaya-percaya aja gitu kan. Tapi dia merasa aneh ketika ia tidak mau dilaporkan ke polisi. Bahkan ia tidak mau untuk diantar pulang gitu. Nah, malam itu juga Isabella Guzman ditetapkan sebagai buronan atas dugaan kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Keesokan harinya, secara kebetulan ada seseorang yang menelpon 911 sekitar pukul 11.30 untuk melaporkan mayat di dalam mobil di garasi parkir di South Park Road. Nah, jadi petugas saat itu langsung bergegas ke lokasi yang disebutkan. Ia menemukan mobil tersebut, namun tidak ada orang ataupun mayat di dalam mobil itu. Mereka justru menemukan barang-barang di dalam mobil yang membuat mereka semakin yakin dan percaya bahwasanya barang-barang ini terkait dengan pembunuhan sebelumnya, yakni pembunuhan ibu Isabella itu gitu. Nah, polisi memanggil petugas untuk membantunya menggeledah garasi ini dan barang-barang tambahan yang ditemukan. Tiba-tiba Isabella terlihat oleh petugas berjalan dari garasi. Nah, jadi kan posisinya Isabella ini masih sebagai buronan nih. Nah, jadi secara inisiatif saat itu petugas menyamar berpakaian sebagai anggota geng motor menghampiri Isabella. Nah, jadi mereka mengikuti Isabella yang saat itu membawa tas belanja plastik dan diikuti oleh dua petugas berpakaian preman lainnya. Nah, secara tiba-tiba ketiga petugas tersebut menarik senjata. Mereka berhasil menangkap Isabella dan dia duduk di samping semak-semak yang ada di sekitaran daerah parkiran itu gitu. Hingga akhirnya Isabella ditangkap dalam waktu 16 jam semenjak ia ditetapkan sebagai buronan. Semenjak itu usia Isabella ini masih 18 tahun. Dan kini ia sudah berusia 25 tahun saat ini. Nah, menurut aku cara kerja mereka ini, Departemen Kepolisian Aurora ini patut untuk diapresiasi ya. Mereka melakukan tugasnya dengan cukup baik gitu menurut aku untuk berpura-pura menjadi geng motor saat itu dan langsung menangkap Isabella yang menjadi target pada saat itu. Nah, ketika sudah ditangkap, dia dijadwalkan untuk didakwa secara resmi di pengadilan. Nah, tetapi hakim terpaksa membatalkan tanggal pengadilan hingga sore hari ketika Isabella menolak untuk keluar dari sel pada saat itu. Ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabella sempat tersenyum ke arah kamera wartawan yang sedang menyorotnya. Saat itu pengadilan memvonis bahwa Isabella tidak bersalah. Dia dikirim ke salah satu rumah sakit pemerintah di Pablo untuk menjalani perawatan kejiwaan alih-alih dikirim ke penjara. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pons, Isabella didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Kata dokternya, ia sering menatap ke ruang hampa dan sering berbicara kepada orang yang sebenarnya tidak ada gitu. Jadi dia berhalusinasi dan sering tertawa-tertawa sendiri. Menurut informasi yang beredar, dokter yang menangani Isabella Guzman ini turut memberikan kesaksian pada saat persidangan. Dokter bersaksi bahwasanya Isabella Guzman ini percaya bahwa wanita yang ia bunuh itu bernama Cecilia yang dia yakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Halusinasi. Isabella Guzman pun dirawat di rumah sakit jiwa.
Isabella akan tetap di sana sampai ia tidak lagi menjadi ancaman bagi orang-orang banyak ataupun bagi dirinya sendiri. Nah, Isabella juga kabarnya kemungkinan akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Diberitakan di luar rumah Isabella Gassman sekarang ada 2 tempat sampah di halaman depan yang penuh dengan boneka binatang, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Ada juga foto Isabella yang lebih muda ditemukan di tanah dekat pembuangan sampah. Nah, jadi itu dia teman-teman kasus Isabella Gassman tentang seorang wanita psikopat, wanita cantik yang membunuh ibu kandungnya sendiri dengan sangat keji. Bagaimana menurut teman-teman? Pesan yang mungkin bisa kita ambil dari video ini adalah tetap hati-hati ya. Tetap hati-hati dengan siapapun itu. Bahkan dari kasus ini kita melihat orang yang kita kenal dekat sekalipun tidak menjamin bahwa ia tidak memberikan dampak yang buruk kepada diri kita gitu. Jadi melalui kasus ini semoga tidak hanya menjadi bahan pertontonan bagi kita saja, semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu mawas diri dan berhati-hati terhadap orang-orang di luar sana, bahkan orang yang di dekat kita sekalipun. Nah, itu dia teman-teman video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa klik like-nya dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Komen juga di bawah untuk rekomendasi video-video berikutnya. Terima kasih.